Kemudian ada perkataan alim ulama, beliau adalah Imam Sufyan Asy-Syauri rahimahumullah. Beliau berkata bahwa bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya karena dia sedikit rasa malunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ya, semoga selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan karena di kondisi yang seperti ini semuanya serba sulit. Baik, Bapak, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah ada yang masih ingat terkait dengan materi sebelumnya yang telah kita bahas? Ayo adik-adik, apakah ada yang masih ingat materi yang beberapa pekan yang lalu? Gimana Mbak De Olive? Terus tes? Lupa, Pak. Oh ya. Materi yang lalu itu kita membahas tentang Rasul Allah, sifat-sifat Rasul Allah. Kemudian materi kali ini tidak jauh beda dengan hasil dari sifat-sifat Rasul Allah. Baiklah, langsung saja. Materi kali ini tidak jauh beda dari yang materi sebelumnya, sangat berkaitan. Bahwa materi ini tuh tentang hormat dan patuh. Kepada siapa? Kepada orang tua dan kepada guru. Langsung saya ya, materi kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua maupun guru. Sebelum saya memulai, tolong diamati gambar di sini. Tolong berikan pendapat adik-adik terkait gambar 9.1, 9.2 maupun 9.3. Silakan. Siapa yang mau duluan? Untuk yang gambar 9.1, Pak, saya mau menjawab. Iya, silakan Adik Olive. Gambar 9.1 ini, kita itu sebagai murid harus tetap rendah hati terhadap gurunya. Kemudian meskipun ilmu guru tersebut lebih banyak daripada kita. Jadi kita harus tetap hormat. Dan ya, bagus, bagus. Kemudian ada yang lain? Ya, silakan. Gambar 9.2 mungkin bisa dijelaskan atau gambar 9.3? Enggak tahu, Pak. Itu lagi belajar ya, Pak ya? Ya, itu lagi belajar. 9.2 itu lagi belajar, kemudian 9.3 itu
guru memberikan nasihat Lagi konsultasi. kepada muridnya. Seperti memberi motivasi, apalagi pada saat kondisi seperti ini, yang semuanya serba daring, semuanya serba online, banyak orang tua yang bingung akan sekolah dari anak-anaknya, terutama adik-adik sekalian juga kan merasakan bahwa daring itu tidak enak. Baiklah. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai kali ini diharapkan adik-adik memahami dan menjelaskan cara berbuat baik, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian menunjukkan dalil berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, serta berperilaku baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, seperti ini peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru terbagi menjadi 4 bagan. Yang pertama, memahami perilaku hormat kepada orang tua. Kemudian, memahami perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian dari 4 hal itu terdapat hasilnya seperti ini, sikap mulia. Sikap mulia berisikan tentang memahami, patuh, dan berbakti kepada orang tua, memahami, dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya, sesuai syariat Islam. Kemudian dalam ajaran Islam, kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau yang biasa disebut dalam istilah syariatnya birrul walidin. Kemudian birrul walidin juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidin. Seseorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan kepada seseorang anak. Tetap harus menghormati kedua orang tua meskipun orang tuanya kafir. Kemudian terdapat ayat Quran surat An-Nisa ayat 4. Mungkin Mbak Ade Kholi bisa dibacakan artinya saja. Ya, artinya saja. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.
Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bagus. Kemudian, apakah ada yang tahu dari potongan surat ayat yang bagian bawah, yang artinya sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang sombong itu seperti apa, teman adik-adik? Apakah ada yang tahu? Mungkin adik Jazila? Ya, Pak. Ya, orang yang sombong itu seperti apa? Apakah ada yang tahu? Sombong itu membanggakan diri sendiri. Dan selalu suka memamerkan sesuatu. Ya, bagus. Tidak salah dan benar. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan perintah yang langsung dari Allah. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah dan larangan syirik. Ini menjadikan bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan yang mulia dalam pandangan Islam, dalam syariat Islam. Maka sebagai anak kita, kalian harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya. Baik itu orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang wajib hukumnya. Ibadah, sama seperti ibadah. Kemudian dari Allah bagi hambanya. Jadi berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Kemudian jasa orang tua itu tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sangat sepadan oleh seseorang anak. Kemudian pada usia yang sudah lanjut tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian kita, kasih sayang kita. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nabi telah menjelaskan bahwa perilaku durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Seorang anak durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah. Adik-adik, apakah ada yang pernah dengar bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua, kemudian murka Allah adalah murka orang tua? Ya, dengar. Ya, Pak. Ya. Itu adalah salah satu hadis juga yang pernah disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian, adik-adik, apakah ada yang tahu bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua jika orang tua kita masih hidup? Satu saja. Berbakti kepada orang tua. Contohnya seperti membantu ketika ibu sedang belanja, kita bantu, Pak. Ya. Pokoknya kedua orang tua.
Entah itu membantu masak, membantu Ya, mencuci. bagus. Bagus, ya, enggak salah itu. Ya, di antara beberapa cara untuk menghormati dan mematuhi kedua orang tua itu salah satunya tadi disampaikan sama De Olive bahwa berbakti, salah satunya membantu orang tua ketika belanja, ketika masak, baik itu mengepel, menyapu, apa saja yang sekiranya hal-hal baik. Karena di Al-Quran dijelaskan bahwa kurang lebih artinya perbuatan buruk dihapuskan dengan perbuatan baik. Ayatnya, suratnya Bapak lupa. Kemudian di antara yang tadi disebutkan Adi Olive ada lagi salah satunya senantiasa meminta doa restu. Karena doa restu itu sangat penting. Tanpa restu orang tua kita bukanlah apa-apa. Setiap aktivitas yang dilakukan kita maupun adik-adik hendaknya mendapatkan restu dari orang tua. Doa restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Doa orang tua menjadi penyempurna ikhtiar yang telah dilakukan kita. Baiklah, kemudian sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau apakah ada yang belum paham terkait dengan beberapa terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian ayat-ayat dan hadis yang telah disampaikan Bapak? Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Selanjutnya masuk kepada pembahasan hormat dan patuh kepada guru. Apakah ada yang bisa menjelaskan gambar 2 di bawah? Seorang murid tangan menandakan murid hormat dan gitu, Pak. Ya, salah satunya seperti itu. Tidak salah juga. Guru itu berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, mana yang halal dan yang haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang yang berilmu. Dengan bekal ilmu, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Itulah kebaikan-kebaikan seorang guru kepada murid-muridnya. Kemudian dalam syariat Islam, guru ditempatkan pada posisi yang mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Mengapa seperti itu? Apakah ada yang tahu? Mengapa orang guru disebut orang tua kita di sekolah? Mengapa guru disebut sebagai orang tua kita di sekolah, menggantikan orang tua di rumah? Karena kedudukan seorang guru itu sangat tinggi, setara dengan orang tua. Menghormati dan mematuhi guru itu dapat dilakukan dengan cara itu kita menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Saat bertemu dengan guru itu baik di sekolah maupun di luar sekolah, hendaknya kita menyapa dan mengucapkan salam. Ucapan salam ini akan membuat guru senang dan bangga kepada muridnya. Di antara beberapa cara menghormati dan mematuhi guru, salah satunya itu tadi. Kemudian kita harus mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan-perkataan guru, pasti mengandung hikmah. Sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik.
Kemudian ada perkataan ulama, alim ulama, beliau adalah Imam Sufyan Asy-Syauri rahimahumullah. Beliau berkata bahwa bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap, padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya karena dia sedikit rasa malunya. Di situ dijelaskan bahwa guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seseorang akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dalam ajaran Islam, guru dan ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat. Salah satunya barokah bagi orang yang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Baiklah, selanjutnya coba dibuka bukunya. Buku yang sudah saya share ya, nanti dilihat halaman 170. Ya, di sini ada kisah teladan. Ini tugas yang akan kalian kerjakan. Kemudian sama pilihan ganda serta esai. Sebelum saya mengakhiri materi pada hari ini, mari kita simpulkan hasil dari pelajaran hari ini. Apakah teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Satu saja dari materi hormat dan patuh kepada orang tua saja. Ada ya? Ya, Bagaimana, untuk hormat dan patuh. Jadi inti dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait hormat dan patuh kepada guru, yaitu kita sebagai murid tetap harus rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu kita sebagai murid itu lebih banyak daripada gurunya. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Bagus. Itu adalah salah satunya. Kemudian nanti akan Bapak tambahi. Salah satunya Boleh. dari perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat tersebut, setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat termasuk birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian berdasarkan Quran surat An-Nisa yang tadi sudah adik-adik baca dan Bapak jelaskan bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan perintah langsung dari Allah. Selanjutnya, seorang murid itu wajib menghormati dan mematuhi perintah guru selama tidak melanggar syariat. Jadi seperti itu materi yang telah kita pelajari. Tugasnya ini nanti kita kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama itu kisah teladan. Nanti kalian jelaskan, kemudian kalian presentasikan pada saat Zoom. Selanjutnya tentang pilihan ganda serta esai nanti bisa dikirim melalui Word atau dokumen enggak? Ya, Pak. Ya, mungkin itu materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hega, pendahuluannya, persiapannya bagus. 2. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Tadi aku nggak dengar, Pak. Soalnya tadi pindah laptop. Tadi ada nggak ya tujuannya? Ada. Ya, ada tujuan. Tujuannya ada. Menghubungkan sama yang lalu ada. 2. Menghubungkan sama lingkungan sehari-hari. Tadi di pendahuluan nggak ada ya? Nggak ada kan? Terus memotivasi siswa. Tadi aku nggak dengar kayaknya. Ada nggak tadi memotivasi sama siswa? Tengah-tengah. Konsen. Menguasai 2, oke. Kesesuaian materi yang dibahas sama indikator, insya Allah oke. Fasilitator 2, menjawab pertanyaan pada siswa, oke. 2, beri waktu tunggu pada siswa yang menjawab pertanyaan, 2. Beri kesempatan siswa untuk bertanya, 2. Menguasai peraga, 2. Memberikan bimbingan pada kegiatan proses pembelajaran, 2. Memberikan bimbingan, 2. Kejelasan penyajian konsep, 2. Memberikan contoh konkret dalam kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari, 2. Memberi Itu motivasi itu. tadi. Satu. Memberi motivasi 1. 1. Ya kan? Ya. 1. Penutup membimbing menyimpulkan, 2. Mengaitkan materi dengan pelajaran yang akan datang tadi. Ada. Nggak ada ya? Belum. Berarti kosong. Soalnya kan 2 pertemuan. Jadi kalau materi selanjutnya, ya kosong. Kosong. Ya nggak apa-apa lah, kan epok-epok yang akan datang apa gitu. Terus Dengan kado. tugas, tadi 2 ya kan? Ya, tugas. Terus mengadakan evaluasi. Satu. 1. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya. Sekarang Olive